warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Eka Putri dengan NIM 18 11310012, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dari KPI 6A. Baik, di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Organisasi, dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian iklim organisasi. Iklim organisasi adalah kualitas yang relatif abadi dari lingkungan internal organisasi yang dialami oleh anggota-anggotanya, mempengaruhi tingkah laku mereka serta dapat diuraikan dalam istilah-istilah nilai suatu karakteristik tertentu dari lingkungan tersebut. Selanjutnya yaitu ada pengertian iklim organisasi dari Payne dan Puk sebagai suatu konsep yang refleksikan isi dan kekuatan dari nilai-nilai umum, norma, sikap, tingkah laku, dan perasaan anggota terhadap suatu sistem sosial. Selanjutnya yaitu menurut Hilriger Slocum, organisasi adalah suatu atribut organisasi dan subsistemnya yang dapat dirasakan oleh anggota-anggota organisasinya, yang mungkin disebabkan oleh cara-cara organisasi subsistemnya terdapat anggota dan lingkungannya. Selanjutnya yaitu menurut Streiger, iklim organisasi sebagai koleksi dan pola lingkungan yang menentukan munculnya motivasi serta berfokus pada prinsip-prinsip yang masuk akal atau dapat dinilai sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja anggota organisasi. Selanjutnya yaitu ada dimensi-dimensi iklim organisasi. Yang pertama itu Litwin dan Streiger. Di sini ada beberapa macam. Yang pertama itu responsibility atau rasa tanggung jawab. Yang kedua itu standar harapan tentang kualitas pekerjaan. Yang ketiga itu reward ganjaran atau friendly rasa persaudaraan. Yang terakhir yaitu ada team spirit semangat tim. Selanjutnya itu ada lanjutan dari dimensi-dimensi iklim organisasi. Steve Kellner atau flexibility conformity, kondisi organisasi yang memberikan keleluasaan bertindak bagi karyawan serta melakukan penyesuaian diri terhadap tugas-tugas yang diberikan. Yang kedua yaitu responsibility, berkaitan dengan perasaan karyawan tentang pelaksanaan tugas organisasi yang diemban dengan rasa tanggung jawab atau hasil yang dicapai karena mereka terlibat di dalam proses yang sedang berjalan. Yang terakhir yaitu ada standar, perasaan karyawan tentang kondisi organisasi di mana manajemen memberikan perhatian kepada pelaksanaan tugas dengan baik, tujuan yang telah ditentukan, serta toleransi terhadap kesalahan hal-hal yang kurang sesuai dengan kurang baik. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang membentuk iklim organisasi. Yang pertama yaitu ada lingkungan eksternal, yang kedua lingkungan internal, yang ketiga itu visi, pernyataan atau tujuan, yang keempat itu adalah misi atau penjabaran dari misi. Yang keenam yaitu ukuran organisasi atau jumlah banyaknya suatu kinerja dalam suatu organisasi tersebut. Yang ketujuh yaitu ada teknologi atau sumber daya, bentuk, metode, dan teknik baik material maupun non material. Yang kedelapan yaitu ada syarat-syarat pekerjaan, pengaturan hubungan antara organisasi atas ke bawah, dari bawah ke atas, hubungan horizontal, pengaturan job design. Yang selanjutnya itu ada keterampilan dan kemampuan individu, pengetahuan dan praktek teknis dari setiap pekerjaan untuk melaksanakan tugas yang dipercaya kepada karyawan. Selanjutnya itu perilaku kepemimpin individu atau karakteristik pemimpin yang tidak hanya menggambarkan tindakan, latar belakang dari tindakan tersebut. Adapun budaya organisasi, pola-pola perilaku, keyakinan, dan perilaku yang timbul dari bentuk interaksi sosial dan tindakan sosial. Yang terakhir ya praktek manajemen, keseluruhan pelaksanaan fungsi manajemen.
Di sini ada prinsip-prinsip yang mempengaruhi faktor iklim organisasi. Yang pertama itu pemimpin atau manajer, tingkah laku karyawan, tingkah laku kelompok atau kerja, dan yang terakhir yaitu ada faktor eksternal. Baik, selanjutnya itu ada pentingnya iklim organisasi. Yang pertama yaitu karena mengaitkan konteks organisasi dengan konsep perasaan dan harapan anggota. Yang kedua itu membantu menjelaskan perilaku anggota organisasi. Yang ketiga yaitu dapat memahami lebih baik apa yang mendorong anggota organisasi bersikap dengan cara-cara yang tertentu. Yang keempat itu iklim komunikasi berperan dalam keutuhan suatu budaya dan membimbing perkembangan budaya tersebut. Yang kelima yaitu menjembati praktek-praktek pengelolaan sumber daya manusia dengan produktivitas. Iklim komunikasi organisasi sebagai kualitas pengalaman yang bersifat objektif mengenai lingkungan internal organisasi yang mencakup persepsi anggota organisasi terhadap pesan dan hubungan pesan dengan kejadian yang terjadi di dalam suatu organisasi. Ada menurut Hillright Slocum, iklim organisasi adalah suatu atribut organisasi yang menyebabkan bagaimana perjalanan subsistem organisasi terhadap anggota dan lingkungannya. Baik, di sini kesimpulan pengertian iklim organisasi adalah fungsi kegiatan yang terdapat dalam organisasi untuk menunjukkan kepada anggota organisasi bahwa organisasi mempercayai anggota dan memberi anggota kebebasan dalam mengambil risiko atau keputusan, mendorong serta dalam memberi anggota tanggung jawab dan mengerjakan tugas-tugas, menyediakan informasi yang terbuka dan cukup tentang organisasi, mendengarkan dengan penuh perhatian serta memperoleh informasi yang diperoleh dan terus terang dari anggota sehingga anggota dapat dilihat bahwa keterlibatan anggota penting bagi keputusan-keputusan dalam organisasi, menaruh perhatian pada pekerjaan yang bermutu tinggi dan memberikan tanggung jawab kepada pihak-pihak suatu organisasi. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.